3 NIM 1908106041. Saya pada kali ini ingin berpraktikum mengenai anelida. Sekarang kita mengamati morfologi pada cacing tanah. Ciri-ciri morfologi bentuk tubuh pada cacing tanah yaitu yang pertama yaitu bentuk tubuhnya silindris dan berwarna merah coklat tua pada bagian dorsal, warna coklat merah pada bagian anterior, warna pucat abu-abu pada bagian ventral, kemudian warna coklat pada bagian posterior, kemudian segmennya itu jelas pada klitelum berwarna coklat krem, dan panjang tubuhnya mencapai 4,5 sampai 9,7 cm dan segmennya berjumlah 79 sampai 82 segmen. Struktur anatomi pada cacing tanah yang pertama yaitu sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan atau alat pencernaan makanan pada cacing tanah terdiri atas rongga mulut, faring, kemudian esofagus, kemudian tembolok, dan lambung, otot usus, dan anus. Struktur anatomi yang kedua yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terdiri atas pembuluh darah dorsal yang mengalirkan darah ke arah anterior dan pembuluh darah median yang tak berkontraksi mengalirkan darah ke arah posterior. Di daerah esofagus terdapat 5 pasang cabang-cabang aorta dorsalis yang membesar yang berfungsi sebagai cor pada hewan yang tingkat tinggi. Cor ini mengelilingi esofagus dan berhubungan dengan aorta ventralis. Selain pembuluh darah dorsal dan ventral, juga terdapat 2 pembuluh darah lateral truncus nervosus dan 1 pembuluh darah di sebelah ventral dari truncus nervosus. Pada anatomi yang ketiga yaitu sistem nervosum, yaitu sistem saraf pada cacing tanah terdiri atas yang pertama ganglion cerebrat, yaitu tersusun dari 2 kelompok sel saraf dengan komisuranya. Yang kedua yaitu berkas saraf sentralis dengan cabang-cabangnya. Anatomi yang keempat yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada cacing tanah berupa nephridium. Pada tiap segmen terdapat sepasang nephridia, kecuali 3 segmen pertama dan terakhir. Tiap nephridium terdiri atas nephriostoma dan nephridiospor. Anatomi yang kelima yaitu sistem respirasi pada cacing tanah. Respirasi pada cacing tanah yaitu dengan kulitnya, karena kulit pada hewan ini yaitu tipis dan selalu lembab serta banyak mengandung kapiler pembuluh darah. Anatomi yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada cacing tanah bersifat hermafrodit, yaitu sepasang ovarium menghasilkan ovum dan terletak pada segmen ke-13. Testis terdapat pada rongga yang dibentuk oleh dinding-dinding vesikular seminalis. Ductus spermaticus keluar dari sisi caudal testis dan keluar pada segmen ke-15. Walaupun cacing tanah bersifat hermafrodit, namun tidak dapat melakukan perkawinan sendiri karena tidak adanya saluran yang menghubungkan organ reproduksi jantan dan betina.